Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahi alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, dimanapun antum berada, kapanpun anda melihat, baik pagi maupun sore, semoga keberkahan Allah senantiasa membersamai kita. Kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan itu bulan penuh rahmah. Oleh karena itu, di penghujung bulan Ramadan itu, di Asyra Awakhir ini, semoga kita bisa mendapatkan rahmat itu betul-betul dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketinggalan momen, kita sadar, kita beramal tapi sudah di luar Ramadan. Ayo kita manfaatkan di waktu yang sedikit ini kita untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Al-Wafi, syarahnya Arba'in Nawawi, yang mana kemarin kita sudah membahas, yaitu yang mensyarah adalah Dr. Mustafa Al-Bugha, yang kedua adalah Dr. Muhyiddin Al-Mustawa. Sebelum kita membaca kitab ini, kita hadiahkan Fatihah kepada tiga guru kita tersebut. Al-Hadinah Salihah, Al-Fatihah. Amin. Kemudian Fatihah buat para subscriber kita. Bagi siapa saja yang like, share, apalagi komen, maka kita hadiahkan Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Apa yang kita lakukan, kapanpun, dimanapun kita berada, kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu hadis yang ke-7 dari kitab Arba'in Nawawi, namanya Arba'in yang 40. Ini baru ke-7. Insyaallah masih panjang perjalanan kita. Semoga kita bisa menghatamkan kitab ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik. Ad-dinu nasihah. Agama nasihah. Nasihah itu apa artinya? Nanti kita akan bahas bersama-sama kata-kata nasihah tersebut. An Abi Hurairah An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bahwasanya hadis ini melalui jalur Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih nama beliau? Nama beliau aslinya Tamim. Bapak beliau adalah Aus. Kakek beliau adalah Dari. Beliau memiliki anak Ruqayyah, sehingga beliau itu disebut Abi Ruqayyah. Nah, beliau ini salah satu sahabat yang sangat luar biasa. Beliau itu mengenal baginda Nabi Muhammad SAW sudah lama, tapi beliau itu masuk Islam yaitu di tahun kurang lebih di tahun 9 Hijriah. Tetapi kita ketahui bersama Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Maknanya beliau interaksi dengan Rasulullah itu tidak panjang, ya kurang lebih 2 tahun saja begitu ya. Nah, Rasulullah ini interaksi dengan beliau tidak panjang, sehingga beliau itu meriwayatkan hadis itu kurang lebih hanya 18 saja. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa beliau itu berdakwah. Pada dasarnya agama pertama kali daripada sahabat Tamim ini adalah Nasrani. Ini menunjukkan Rasulullah senantiasa menunjukkan berdakwah bahwasanya Islam yang benar. Tidak betul ada yang mengatakan semua agama itu sama saja. Kalau memang agama itu sama saja, ya sudah, Rasulullah, ya sudah, kalian bebas pilih mau Islam, mau Nasrani, mau Buddha, Konghucu. Enggak. Ini baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya senantiasa mengajak para orang pada saat itu, orang Quraisy, orang apa itu diajak untuk masuk Islam. Taib. Terbukti apa? Banyak beberapa sahabat itu diantaranya istri beliau sendiri, namanya Sayyidatuna Sofia, yaitu pertama kali agama beliau adalah Yahudi. Bahkan istri Rasulullah itu Yahudi. Ini menunjukkan dakwah Rasulullah luar biasa. Ada lagi namanya Salman Al-Farisi. Nah, sesuai namanya kan dari daerah Persia sana ya. Beliau itu agamanya pertama kali ya menyembah api di daerah Persia sana. Nah, banyak hal. Di antaranya beliau itu mengutus salah satu sahabat namanya Amr bin As, yaitu untuk datang ke negara Mesir, ke daerah namanya Fustot. Fustot itu adalah kota Kairo lama. Di Mesir itu ada kota Kairo, ada Kairo Jadid, ada Kairo lama. Kairo lama itu adalah Fustot.
Kalau Kairo baru, ya yang sementara ini kita tinggal. Apakah di Fustot tidak ada yang tinggal? Ada. Nah, tetapi di Fustot ini ada masjid yang sangat megah luar biasa, yaitu Masjid Sayyidina Amr bin As. Ini menunjukkan Rasulullah mendelegasikan para sahabat untuk mengembangkan Islam di beberapa tempat. Nah, sahabat Tamim ini mengikuti perjalanan Sayyidina Amr bin As. Sehingga apa? Ada teman-teman Nasraninya di sana, mudah sekali mereka mengatakan, oh ayo kita masuk Islam, bahwasanya Islam itu agama yang hak dan lain sebagainya. Sahabat Tamim ikut berjuang membersamai Amr bin As. Amr bin As ini di sana membangun yang pertama kali adalah masjid yang sangat besar. Tetapi ada cerita yang sangat menarik. Di situ ada salah satu hendak dibangun masjid, kemudian pelebaran masjid di suatu sudut masjidnya itu ada tanah milik orang Majusi. Pada saat itu orang Majusi tidak mau dibeli, tidak mau. Oh ya sudah. Kemudian apa? Dibeli 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali lipat tidak dijual. Tapi orang Majusi ini mengatakan merasa terintimidasi. Walaupun Sayyidina Amr bin As tidak berniatan untuk mengintimidasi. Membeli sampai harganya 10 kali lipat daripada pasaran. Agar supaya masjid ini betul-betul sempurna pada saat itu. Memang luar biasa, besar sekali di daerah Fustot, yaitu di daerah Kairo, Mesir. Nah, pada saat itu Sayyidina Amr bin As, gini kok nggak boleh. Tetapi sang Majusi ini ingin melaporkan kepada khalifah. Nah, kalau Amr bin As ini kan hanya gubernur begitu ya. Lah ini melaporkan kepada khalifah, yaitu pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat itu melaporlah ke Madinah sana. Pada saat melapor, wahai khalifah, ini anak buahmu di sana, gubernur di sana, rumahku ini tidak diusur. Aku merasa terintimidasi. Nggak aku jual, dia malah membelinya sampai 1, 2, sampai 10 kali lipat. Ini saya tidak nyaman, saya takut ini. Mereka kan khalifah, saya takut diapa-apain ini. Oh iya, Sayyidina Umar mengambil sebuah tulang yang cerita yang sangat kenal, kemudian diambil pisau, hanya digaris begini saja, seret. Kemudian diberikan kepada sang Majusi tersebut. Majusi pulang. Majusi berkata, oh ini sama aja ini, baik ini gubernurnya maupun presidennya sama aja ini, khalifahnya sama gubernurnya sama aja ini, gimana ini? Kemudian apa? Ya sudahlah, yang penting aku akan menyampaikan ini kepada siapa? Amr bin As. Tatkala itu Amr bin As diberikan tulang. Wahai Amr bin As, saya tadi sudah melaporkan kamu terhadap khalifah. Ini pesannya. Apa? Beliau itu responnya ternyata gemetar, luar biasa gemetar. Waduh. Kemudian apa? Beliau mengatakan, wahai Majusi, aku tidak akan menggusur rumahmu, tidak akan membeli rumahmu. Aku terima kasih, mohon maafkan aku. Kemudian sang Majusi itu bingung. Ada apa ini? Masa gara-gara tulang aja dia takut? Apa makna dari tulang ini? Ini pesan khalifah, bahwasanya nanti itu kamu ini tulang. Kita semua ini akan jadi tulang. Daging-daging ini akan dimakan oleh belatung tatkala kita di kuburan. Apa yang terjadi? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu tidak berjalan sesuai syariatnya Allah, maka arti daripada garisan pedang itu, maka aku yang meluruskan dengan pedangmu. Maknanya Amr bin As akan dihajar oleh Sayyidina Umar. Nah, ini kan bukti bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan dakwah di beberapa tempat, di beberapa orang Majusi, orang Nasrani, bahkan orang-orang Yahudi termasuk istri beliau, itu merupakan dakwah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kalah fenomenal. Bahwasanya Rasulullah itu menyurati beberapa tokoh agama lain, di antaranya ada Raja Heraklius di daerah Eropa. Kemudian apa? Wahai Heraklius, masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Kalau kamu nggak masuk Islam, maka kamu nggak akan selamat. Nanti jika engkau tidak masuk Islam, maka dosa orang Eropa kamu yang akan menanggung semua. Wah, ini kan dikatakan begitu, ada stempelnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kemudian dibaca oleh Heraklius. Heraklius, wah, ini adalah namanya Muhammad, ini sesuai dengan karakter pada saat Injil yang asli pada saat itu. Ditanya,
Oh ini ciri-cirinya nabi terakhir ini. Ya sudahlah, ayo kita masuk Islam. Tetapi pengawalnya bilang apa? Ya wahai presiden, wahai raja, masa sih kamu masuk Islam? Bukankah kita itu sudah menang lawan beberapa tentara? Kita itu penguasa, kaum Rum pada saat itu penguasa di dunia. Janganlah. Maka pada saat itu tidak jadi masuk Islam. Seandainya kita hanya mengayal saja, Herakles ini jadi masuk Islam, maka peradaban Eropa itu semua adalah peradaban Islam. Tapi Herakles tidak masuk Islam. Kemudian juga di situ siapa itu? Ada tokoh agama dari Nasrani Kipti, yaitu namanya Girgis. Apa ini panggilan tokoh di dalam Kristen itu, Romo barangkali begitu ya, disuratin, Paulus itu disuratin, kemudian di Alexandria itu juga disuratin oleh baginda Nabi agar supaya beliau masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW tidak betul kalau ada yang mengatakan semua agama sama aja. Kalau semua agama saja ya nggak lucu. Kalau ada yang mengatakan gitu, ya mbok kalian berubah, ya sudah, ayo hari ini Islam, besok Kristen, besok Buddha, besok Konghucu. Kalau emang sama aja kan kenapa? Enggak begitu. Maknanya dinun Islam yaitu dinul haq, yaitu agama Islam adalah agama yang hak, yaitu agama dari Allah Subhanahu wa taala.